Hey gengs, di video kali ini gue mau nge-share beberapa tips untuk gerakan basic push up. Seringkali orang waktu baru mulai olahraga, mereka sudah membayangkan gerakan yang susah-susah, yang instagramable. Padahal dengan basic push up ini kalian juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal, terlebih untuk kalian yang suka home exercise. Dulu waktu gue belum kenal gym, di rumah gue cuman melatih 3 gerakan: push up, squat, dan sit up. Menurut gue 3 gerakan ini bisa menjadi dasar atau pondasi kalian untuk melangkah lebih jauh apabila kalian ingin melakukan gerakan yang lebih. Yuk kita lihat sebenarnya otot apa aja sih yang bisa kita latih dari basic push up ini. Pada dasarnya basic push up adalah gerakan untuk melatih otot dada. Tapi apabila dilakukan dengan gerakan dan postur tubuh yang tepat, basic push up ini juga bisa melatih otot deltoids, tricep, core, back, dan juga hip muscle. Seringkali waktu melakukan push up, orang melakukannya hanya untuk mengejar jumlah, kuantitas, repetisinya dibanyak-banyakin, padahal kualitas gerakannya nggak maksimal. Karena mengejar repetisi dan terburu-buru, akhirnya form tidak sempurna. Hal ini mengakibatkan gerakan basic push up ini tidak mengena pada target yang kita tuju. Yuk kita bahas bareng gimana sih asiknya basic push up ini. Pertama, kita ambil posisi telapak tangan sedikit lebih lebar dari bahu. Posisi jari netral, tidak terlalu ke dalam ataupun terlalu keluar. Untuk pemula, mari kita gunakan telapak tangan yang terbuka. Tidak perlu dimodifikasi dengan mengepal atau pengurangan jumlah jari, karena hal ini akan menyebabkan rasa sakit di bagian yang tidak penting. Posisi siku tidak perlu terlalu lebar dan terlalu tinggi, karena hal ini akan menyebabkan lebih banyak otot shoulder yang terlibat. Sebaliknya, apabila siku terlalu dalam, kita akan lebih menggunakan otot tricep. Cukup ambil posisi siku di posisi yang netral dan natural. Mari kita berfokus menggunakan otot dada sebagai aktor utamanya. Lakukan gerakan sesuai dengan arah serat otot dada. Untuk pemula, mari kita fokuskan kepada penggunaan otot dada pectoralis major. Posisi kaki natural, tidak perlu lebih lebar dari pinggul. Antara otot kaki kiri dan kanan usahakan simetris. Badan tegak lurus, tulang belakang tidak melengkung ke bawah ataupun terlalu ke atas. Posisi bokong agak sedikit di-push ke belakang untuk menciptakan postur yang lurus. Tapi biarkan lengkungan bokong natural. Tidak perlu persis disejajarkan dengan punggung dan pundak, karena ketebalan bokong tiap orang beda-beda coy. Posisi kepala tidak perlu mendongak atau malah sebaliknya terlalu menunduk, karena nanti akan menciptakan tekanan di bagian leher yang tidak diperlukan. Cukup posisikan telinga ambil sejajar dengan garis pundak. Mari kita bayangkan bahwa dari bokong, punggung, pundak, dan kepala kita adalah sebuah unit yang solid seperti lempengan besi. Jadi waktu kita bergerak naik turun, semuanya stabil dan solid. Ketika naik dan turun, bayangkan posisi hidung, dagu, dan pusar selalu sejajar. Banyak kesalahan terjadi, kepala naik duluan, baru punggung, atau sebaliknya, pantat naik duluan, baru yang lain nyusul. Sebelum memulai, pastikan perut terkunci dan kita bernafas melalui diafragma. Rumus yang paling gampang untuk melakukan ini adalah, mari kita bayangkan saja kita memerintahkan udel kita untuk mendekat ke tulang belakang. Namun kita tetap bisa bernafas normal, dalam artian kita tidak menahan nafas total. Karena ini justru mengakibatkan habisnya oksigen. Ingat, yang dikunci bagian core, bukan nafasnya yang dihentikan. Ketika memulai gerakan, pastikan gerakan kita teratur dan terkontrol dengan baik. Tidak perlu terburu-buru mengejar jumlah repetisi. Ingat, kuncinya kualitas repetisi bukan kuantitas. Untuk lebih mengena kepada otot dada, pastikan ketika melakukan gerakan, posisi forearm tegak dan stabil. Posisi siku 45 derajat, walaupun bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Apabila ingin melibatkan lebih banyak triceps, kita bisa merubah sudut turun siku kita lebih ke belakang pada saat melakukan gerakan. Posisi pundak menjauh dari telinga dan stabilkan selama naik dan turun. Jangan sampai pundak mendekat ke telinga. Apabila mulai dari bawah, kita bisa retract dan squeeze back kita lalu dorong ke atas. Ada sebagian orang yang suka melakukan basic push up, mereka turun perlahan dan boom, mereka naik dengan cepat. Tapi untuk awal, mari kita berfokus pada tempo yang teratur pada saat turun maupun naik. Kata kunci sebenarnya di sini adalah bagaimana kita memanfaatkan gravitasi untuk menciptakan tekanan kepada otot kita. Untuk menambah intensitas, bisa juga kita membayangkan seolah-olah kita mendorong lantai dengan tujuan untuk menggerakkan lantai tersebut, walaupun kita tahu nggak bakal bisa. Atau bisa juga kita membayangkan seolah-olah kita dapat memutar lantai tersebut dengan telapak kita. Jumlah repetisi dan set untuk masing-masing orang akan berbeda, tergantung dengan kemampuan mereka. Apabila sering dilakukan, maka akan semakin mudah. Dan pada saat ini, kita boleh menambah jumlah set dan repetisinya. Yang perlu diingat, pastikan setiap repetisi adalah repetisi yang berkualitas. Lakukan setiap repetisi dengan penuh konsentrasi dan maksimal. Mind and body connection. Bagaimana otak kita memerintahkan syaraf atau otot yang ditargetkan untuk melakukan gerakan yang kita inginkan. Singkirkan ego yang ingin mengejar kuantitas untuk dijadikan catatan pribadi terus diposting di sosial media. Untuk pemula, jangan terlalu berfokus dulu pada jumlah tertentu karena mungkin malah nanti mengganggu kualitas bentuk gerakannya. Kita mencari high quality reps, quality over quantity. Jangan dibanyak-banyakin kalau belum bisa banyak. Untuk kalian yang suka home exercise, video apa lagi yang kalian mau lihat? Silakan tulis di kolom komen. Ingat, pola hidup sehat itu harus, badan bagus itu bonus. Selamat berlatih.